Tapi ternyata dalam perkembangan di dalam pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penyidik itu rata-rata keluar dari dari substansi surat panggilan. Kalau kasus ini terus di blow up, ya, dikapitalisasi oleh penyidik dan dipaksakan, maka ini adalah sebuah bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi. Ini bukan bicara tentang saya, tapi berbicara tentang nasib kalian para media dan para YouTuber. Karena kalau ini terus dibiarkan tanpa ada perlawanan, maka saya khawatir orang-orang tidak lagi berani memberitakan hal-hal yang sifatnya mengandung pelurusan sebuah perkara. Kepada Saudara Joko Widodo untuk ditegaskan siapa sih nama yang dilaporkan agar kami sebagai tim hukum juga tegas memberikan pemilihan dan penetapan materi pembelaan berkaitan dengan tuduhan apa yang dituduhkan oleh Saudara Joko Widodo melalui laporannya kepada klien kami. Ditanya apakah ada sumber dananya dari mana gitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kawan-kawan media sekalian, kami update ya perkembangan pemeriksaan dari Pak Abraham Samad yang hari ini dipanggil sebagai saksi sehubungan dengan adanya laporan dari Saudara Joko Widodo 30 April yang lalu. Sampai hari ini berkas masih dipersiapkan, tadinya akan ada print out berkas yang ditunggu untuk diteken, tapi ternyata semacam masih ada koordinasi antara penyidik dengan pimpinannya untuk mempertimbangkan apakah perlu ada tambahan-tambahan pertanyaan-pertanyaan atau dicukupkan dengan apa yang sudah dijawab. Selanjutnya memang kami informasikan sebagian materi yang tadi sudah sampai pada informasi pada kami. Di dalam ada kawan-kawan dari Kontras, dari LBH Jakarta, juga dari LBH Muhammadiyah yang terus mendampingi sampai hari ini begitu. Dan ini ada Bang Gufroni juga nanti bisa update sebagian ya nanti ya. Dan seputar pertanyaan adalah kaitannya dengan Pak Abraham Samad yang punya akun YouTube yang berkaitan dengan podcast yang beliau kelola, yakni Abraham Samad Podcast. Jadi sejumlah video yang menampilkan narsum terutama Pak Roy Suryo itu dipertanyakan. Dan pertanyaan-pertanyaan yang kaitannya dengan teknis seperti akun, email, dan seterusnya. Tentu hal-hal yang sifatnya teknis ini tidak dijawab karena bukan pekerjaan dari seorang Abraham Samad begitu. Dan perlu kami sampaikan bahwa sampai hari ini juga kita belum bisa memastikan karena penyidik juga tidak bisa menjelaskan sebenarnya konteksnya itu di pasal yang mana, karena memang pasal-pasal yang dilaporkan itu masih dijadikan satu ya antara laporan Saudara Joko Widodo, dan kita ketahui kalau Saudara Joko Widodo laporannya adalah pasal 310, 311, 27A dan 35 Undang-Undang ITE termasuk 32 Undang-Undang ITE. Sementara memang kita ketahui yang disatukan dalam berkas yang ini menjadi bahan dari pemeriksaan Pak Abraham Samad juga laporan-laporan dari sejumlah Polres yang dikonsolidasi di Polda Metro Jaya, misalnya laporan dari Saudara Lecumanan, laporan dari Andi Kurniawan, dan juga Maret Samuel Suiken. Pasal-pasal yang dikenakan juga disatukan, yakni pasal 160 KUHP tentang penghasutan, juga tentang pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Memang yang menjadi pertanyaan kami adalah ada satu pasal yang dulu sempat muncul dalam proses penyelidikan, yakni pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE tentang pemberitahuan kabar bohong yang dianggap ya klien kami ini diselidiki dalam konteks adanya perkara pemberitahuan bohong yang menerbitkan kerusuhan di tengah masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE junto 45A Undang-Undang ayat 3 Undang-Undang ITE. Namun saya tidak tahu apakah ada kaitannya karena kami di dalam sebuah podcast media dan wawancara media mengkritik keras ya institusi yang disebut dengan Peradi Bersatu, karena setiap ada konferensi pers atau wawancara media mereka menyatakan ada laporan yang melaporkan diantaranya adalah Peradi Bersatu. Namun setelah SPDP kami terima, yakni surat perintah dimulainya penyidikan yang itu ditujukan kepada Kejaksaan DKI yang ditembuskan kepada klien kami, yang ditindaklanjuti hari ini pemeriksaan saksi untuk pertama kali dalam proses penyidikan, itu tidak ada satupun laporan atas nama Peradi Bersatu, yang ada hanya individu-individu yang kami sebutkan tadi. Ada Maret Samuel Suiken, ada Andi Kurniawan, ada Lecumanan, dan terutama juga laporan dari Saudara Joko Widodo di 30 April 2025 yang lalu. Sementara itu yang bisa kami update, dan nanti kalau sudah selesai kami infokan lagi ya, dan mohon bersabar. Mungkin itu dulu. Nah, berarti pemeriksaan Bang Abraham kali ini atas laporan dari Pak Jokowi
dan juga yang lainnya atau Pak Jokowi aja? Ya, kalau dari surat panggilannya ini adalah laporan yang disatukan baik dari laporan Pak Jokowi, juga laporan dari Lecumanan, Andri Kurniawan, dan juga Maret Samuel Sweken. Mungkin rekan Gufron bisa diterangkan tadi pemeriksaan di dalam ya yang mendampingi ya tambahannya. Oke, terima kasih rekan-rekan media. Memang tadi kami yang mendampingi Pak Abraham Samad ya untuk pemeriksaan sebagai saksi ya. Selain kami juga dari YLBHI ada Kontras, ada IM57 dan kami dari LBH Muhammadiyah. Memang sebenarnya tadi pertanyaan sudah selesai itu. Udah apakah ada pertanyaan, apakah ada yang saudara ingin jelaskan? Kan biasanya begitu tuh. Saya pikir sudah siap untuk di-print segala macam print out, tapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda BAP untuk di-print dan kita untuk tanda tangan. Kelihatannya sepertinya penyidik masih perlu konsultasi dengan pimpinannya ya. Jadi kita belum bisa memastikan apakah akan ada pertanyaan tambahan atau tidak. Gitu ya. Kurang lebih berapa banyak pertanyaan? Saya tidak bisa melihat karena kan belum di-print BAP-nya. Kemungkinan bisa 30 pertanyaannya. Dan Pak Abraham Samad awalnya tentu menjawab beberapa pertanyaan yang dasar gitu ya, tentang mengenai apa itu channel YouTube Abraham Speak gitu ya. Bagaimana, apakah dia punya kedudukan hukum seperti apa, legalitasnya, sumber pendanaannya dan seterusnya, siapa pengelolanya, kalau ada tema siapa yang punya ide, siapa yang menghubungi, pertanyaannya siapa yang buat, seperti itulah. Tapi lama-lama Bang Abraham juga kemudian menanyakan pada penyidik, ini sebetulnya saya diperiksa untuk perkara yang mana? Karena dalam surat panggilan itu terkait dengan peristiwa tanggal 22 Januari 2025. Kok pertanyaan tidak ada ini kaitannya dengan tanggal 22 Januari. Tanggal 22 Januari itu peristiwa apa? Ya itulah kira-kira. Jadi ternyata penyidik memang tidak bisa menjelaskan waktu itu. Tapi dia bertanya lagi soal apakah saudara pernah mengundang Roy Suryo di podcast? Ya pernah. Tapi kemudian jawabannya saya tidak bisa jawab selanjutnya karena saya perlu penjelasan terkait dengan peristiwa 22 Januari itu apa. Jadi akhirnya lama-lama ya Bang Abraham Samad tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Kira-kira gitu loh. Termasuk ditanya juga, saudara tahu nggak organisasi TPUA? Siapa pengurusnya? Begitu loh. Sampai segitu loh. Kemudian apakah saudara datang ke Jogja, ke UGM? Ke rumah kediaman di Jokowi di Solo, sampai ke sana pertanyaan. Tapi Pak Abraham Samad tidak jawab karena saya minta penjelasan tanggal 22 Januari itu apa, peristiwa apa. Dan peristiwa yang di UGM, yang di Solo juga saya tidak ikut, saya tidak tahu apa-apa. Sampai segitu pertanyaan kira-kira. Apakah 22 Januari itu tanggal di postingnya podcast tersebut atau apa? Oh tidak, karena yang di podcastnya dengan Roy Suryo itu kalau tidak salah tanggal 13 April 2025. Jadi sebenarnya kalau bicara lokus tempusnya juga nggak ada hubungannya, makanya Bang Abraham Samad lebih banyak menjawab itu. Saya jawabannya sama. Saya tidak bisa menjawab karena saya tidak kaitan peristiwa dengan tanggal 22 Januari. Yang ternyata kemudian penyidik menjelaskan bahwa tanggal 22 Januari adalah pertemuan awal tim TPUA. Kira-kira gitu yang akan mempertanyakan soal ijazahnya Jokowi. Dari situ lalu disambung-sambungkan bahwa mereka nanti akan rencana ke UGM, akan rencana ke kediaman ke Solo dan seterusnya. Jadi Abraham Samad sama sekali tidak tahu apa-apa soal rencana-rencana itu. Jadi itu kira-kira penjelasan. Dan saya mau tambahkan ya terkait pemanggilan itulah yang menjadi soal, dan itu juga sudah pernah terjadi pada saksi-saksi yang kami dampingi yang lain, misalkan Julia Widyaningsih, itu juga dipersoalkan di 22 Januari padahal tidak ada peristiwa yang dilakukan oleh Bu Julia di 22 Januari. Baru di 26 Maret beliau memang ada kegiatan. Nah ini memang soalnya adalah pada surat panggilan sebagai saksi itu disebutkan bahwa peristiwa yang diduga menjadi dasar proses penyidikan itu adalah peristiwa di 22 Januari. Maka tidak salah jika Pak Abraham menyatakan bahwa ya kita butuh penjelasan dulu peristiwa di 22 Januari itu apa, baru kita bisa memberikan keterangan yang relevan dengan peristiwa yang ditanyakan. Kalau peristiwanya bukan yang ditanyakan berkaitan dengan peristiwa 22 Januari, ini kan ada semacam ekstensifikasi pertanyaan yang tidak relevan berdasarkan surat panggilan. Nah ini kan nggak boleh juga kan, harusnya kan deskripsi dari panggilan itu memuat paling tidak tempus dan lokus
daripada sebuah peristiwa yang diduga sebuah tindak pidana, dan dengan dasar itulah ya seorang saksi itu bisa memberikan keterangan apa yang dia lihat, dia dengar, dan dia ketahui sendiri. Tentu saksi tidak mungkin memberikan keterangan pada peristiwa yang tidak dia lihat, tidak dia dengar, dan tidak dia alami sendiri. Itulah dasar kenapa tadi klien kami Pak Abraham Samad keberatan untuk menjawab lebih lanjut sebelum dijelaskan peristiwa apa di 22 Januari 2025 begitu. Oke, cukup. Cukup ya, Sudah nanti mau, tunggu lagi ya. Paling nggak ada updatean dulu lah. Mana? Belum ada. Hidup Abraham gitu ya? Ya. Belum. Ya, Pak Abraham udah selesai. Terima kasih kawan-kawan sudah menunggu ya. Nah, sekarang perwakilan tim lawyer tolong untuk pertama yang menjelaskan dari dalam tadi yang mendampingi. Ya, Pak Lasso. Duduk Bang Andre. Andre. Ayo teman-teman. Pak Andre. Pak Lasso. Ya. Kita tunggu dari tim lawyer dulu, baru ke Pak Abraham ya, kawan-kawan ya, tunggu dulu. Ya. Ayo, perwakilan yang tadi. Bang Lasso. Mas Lasso, yuk. Atau perwakilannya aja. Ayo. Ayo. Andre lagi. Andre aja. Hah? Den. Panggil Den itu. Ayo, Den. Den. Sabar ya, sabar. Ya. Oke, silakan. Oke, Den. Ya, Lanjut, silakan. Bang Gufron? Ini. Ya, teman-teman semua, kami habis mendampingi Bang Abraham Samad diperiksa penyidik di unit 2 Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya. Ada sekitar 56 pertanyaan Bang ya yang dilemparkan ke Bang Abraham Samad dengan memakan waktu kurang lebih hampir 10 jam. Dari jam 10 pagi sekarang sampai jam 8 malam. Karena mengetiknya yang lama. Ya, pada intinya ada beberapa pertanyaan yang disampaikan kaitan dengan kasus ijazah palsu itu, dan juga sebetulnya berkaitan dengan banyak hal yang berkaitan dengan podcast ya Bang. Berkaitan dengan podcast, namun kami menyayangkan beberapa hal gitu. Pertama diantaranya adanya kebanyakan pertanyaan justru keluar dari kejadian ataupun waktu kejadian dan tempat kejadian yang sudah tertuliskan dalam surat panggilan. Dalam surat panggilan itu dituliskan bahwa kejadiannya terjadi tanggal 22 Januari. Sedangkan banyak pertanyaan yang dilontarkan oleh penyidik itu berada di luar dari tempus dan locus delicti yang sudah ditulis dalam surat pemanggilan. Sehingga kami menduga ada nuansa kriminalisasi dan juga ada nuansa pengekangan kebebasan berekspresi dan berpendapat di internet yang dialami oleh Pak Abraham Samad. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan? Ya, terima kasih. Pertama saya ucapkan dulu terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman media yang setia menunggu ya. Dari pagi sampai malam. Kemudian yang kedua, saya mengucapkan terima kasih buat seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang tetap memberikan dukungan dan support yang penuh selama kita menjalani pemeriksaan di Polda ini. Menarik tadi pemeriksaan yang berlangsung cukup lama waktunya sebenarnya, tapi kalau kita lihat sebenarnya lamanya itu karena secara teknis ya, pengetikan, kemudian tanda tangan, ada 24 rangkap dan lain-lain sebagainya, kemudian istirahat. Jadi itu yang memakan waktu yang cukup lama. Tapi yang ingin saya tekankan bahwa kalau kita lihat di surat panggilan itu kan locus tempus delicti-nya tanggal 22 Januari dan tahun 2025.
Tapi ternyata dalam perkembangan di dalam pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penyidik itu rata-rata keluar dari dari substansi surat panggilan. Ya. Tapi pada intinya dari pertanyaan-pertanyaan itu lebih banyak menanyakan tentang isi podcast saya, isi wawancara saya terhadap Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa Kurnia, dan Rizal Fadila. Jadi hampir sebagian besar pertanyaan diarahkan ke sana. Oleh karena itu sebenarnya kita agak sesalkan karena kalau dilihat dari surat panggilan, tempus locus delictinya itu tanggal 22 Januari, tapi itu tidak terlalu banyak dielaborasi. Karena kenapa saya katakan tidak terlalu banyak dielaborasi? Karena kalau berpatokan pada tanggal 22 Januari 2025, sebenarnya bisa dipastikan saya tidak bisa dimintai keterangan sebagai saksi karena saya tidak mengetahui peristiwa itu, tidak melihat dan tidak merasakan. Oleh karena itu tadi teman-teman lawyer menyatakan ketika kita kunci jawaban terakhir bahwa sebenarnya proses pengambilan BAP pada hari ini itu melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Acara karena tidak sesuai dengan surat panggilan mengenai tempus dan locus delictinya. Selain tidak sesuai dengan KUHAP, dia juga melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Tapi walaupun demikian, kita tetap menandatangani BAP tadi yang terdiri dari 24 rangkap. Kira-kira sampai di situ yang jelas intinya sebenarnya kalau kasus ini terus di blow up, ya, dikapitalisasi oleh penyidik dan dipaksakan, maka ini adalah sebuah bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi. Ini bukan bicara tentang saya, tapi berbicara tentang nasib kalian para media dan para YouTuber. Karena kalau ini terus dibiarkan tanpa ada perlawanan, maka saya khawatir orang-orang tidak lagi berani memberitakan hal-hal yang sifatnya mengandung pelurusan sebuah perkara. Orang tidak berani lagi memberitakan hal-hal yang seharusnya diungkap kepada publik agar itu menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Oleh karena itu, ini menjadi pelajaran yang sangat berharga buat teman-teman seluruh insan pers. Jadi kita tidak berbicara tentang Abraham Samad, tapi kita berbicara tentang ada upaya untuk membungkam kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan sikap kritis dari masyarakat sipil, dan sekaligus mempersempit ruang demokrasi. Ini yang paling berbahaya. Karena kalau ini terjadi, maka saya khawatir negara kita mengalami kerusakan demokrasi yang begitu parah. Kira-kira sampai di situ dulu yang saya sampaikan. Oke, mungkin ada yang mau tambahkan dari teman-teman? Oh ya, mungkin saya tambahkan begini. Sebagaimana struktur yang sudah kami update sebelumnya, bahwa pertanyaan-pertanyaan di awal itu masih seputar tentang identitas dan hal-hal yang berkenaan dengan identitas, ya, riwayat hidup begitu. Kemudian struktur pertanyaan berikutnya ditanyakan dengan sejumlah nama-nama, apakah oleh saksi dikenal begitu. Dan memang ini dikaitkan dengan terlapor yang dari 12 terlapor itu 11 diantaranya menjadi materi muatan untuk dijadikan pemeriksaan Pak Abraham Samad begitu. Jadi strukturnya adalah ini dikaitkan untuk laporan terhadap 11 terlapor lainnya begitu. Dan memang tadi sejumlah link-link YouTube juga disampaikan, dan memang kami juga sangat menyayangkan semestinya surat panggilan itu tidak boleh keluar, ya, pemeriksaannya dari apa yang sudah diterapkan atau sudah diberitahukan kepada klien kami Pak Abraham, yakni seputar peristiwa 22 Januari 2025 begitu. Dan harusnya kami punya hak untuk tidak memberikan jawaban karena pertanyaan keluar dari surat panggilan. Tetapi sekali lagi kami ingin menegaskan beberapa hal, dan klien kami tadi kami sarankan untuk terus memberikan jawaban. Yang pertama, Pak Abraham Samad adalah warga negara yang baik, yang taat hukum, yang tidak
lari dari tanggung jawab hukum untuk diambil keterangannya dalam proses penyidikan. Terlepas beliau tanpa dilaporkan oleh pelapor Saudara Joko Widodo dijadikan satu di antara 12 orang terlapor yang sudah dikonfirmasi oleh kawan-kawan media kepada Saudara Joko Widodo, tapi tidak pernah mengakui ada nama-nama termasuk Pak Abraham Samad. Padahal dalam konteks pelaporan di surat panggilan juga sudah jelas bahwa Pak Abraham Samad diantaranya dipanggil karena ada proses penyidikan maksud kami yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya sehubungan dengan adanya diantaranya dugaan tindak pidana pencemaran dan fitnah sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 310 dan 311 KUHP yang dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo. Semestinya dari penyidik harus jelas dulu siapa orang yang dilaporkan yang diduga ya melakukan fitnah terhadap Saudara Joko Widodo. Dan dalam jawaban Pak Abraham Samad itu tidak ada kaitannya dengan apa yang sedang disidik oleh penyidik Polda Metro Jaya berkaitan dengan fitnah dan juga pencemaran. Dan apalagi tidak ada nama yang diakui oleh Saudara Joko Widodo selaku pelapor terhadap Pak Abraham Samad yang dikatakan hari ini dipanggil sebagai saksi untuk menerangkan tentang keadaan yang dia lihat, dia dengar dan dia alami sendiri berkaitan dengan dugaan tindak pidana fitnah dan pencemaran. Yang kedua memang ada semacam kompilasi laporan dari Saudara ya Samuel Sweken ya, juga Andi Kurniawan dan termasuk juga Lecumanan. Tetapi juga hari ini ya kita tidak bisa memilih dan menetapkan apakah jawaban ini terkhusus untuk Saudara Joko Widodo atau untuk yang lain. Karena itu kami meminta kepada penyidik Polda Metro Jaya untuk menegaskan sebenarnya siapa sih yang dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo. Jangan sampai anak bangsa menjadi korban atas laporan dengan dalih direndahkan serendah-rendahnya dan dihinakan sehina-hinanya, tetapi nama yang disebutkan itu bukanlah yang dikehendaki atau bukan yang dimaksud oleh Saudara Joko Widodo. Karena penyidik sekali lagi saya tegaskan tidak berwenang untuk menentukan nama-nama yang dianggap mencemarkan, yang dianggap mengedarkan fitnah karena ya tuntutan untuk melakukan tindakan pada kasus fitnah dan pencemaran itu subjektif kembali kepada korban, yakni pelapor dalam hal ini Saudara Joko Widodo. Janganlah dicampur adukkan antara delik umum dengan delik khusus yang kemudian seolah-olah Pak Abraham Samad juga bagian dari orang yang dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo. Dan kami juga meminta melalui forum ini kepada Saudara Joko Widodo untuk ditegaskan siapa sih nama yang dilaporkan agar kami sebagai tim hukum juga tegas memberikan pemilihan dan penetapan materi pembelaan berkaitan dengan tuduhan apa yang dituduhkan oleh oleh Saudara Joko Widodo melalui laporannya kepada klien kami. Dan terakhir kami ingin tegaskan bahwa sebagaimana kami sampaikan sebelumnya, beberapa klien kami akan dilakukan penundaan dan sudah dilakukan penundaan, dan hari ini sebagaimana janji kami sebelumnya, klien kami Pak Abraham Samad akan menetapi panggilan dan ini kita penuhi. Demikian dari kami, silakan kalau ada pertanyaan. Cukup, Pak Abraham. Ya. Kan nama Pak Abraham muncul pada saat status perkara ini sudah naik dalam penyidikan. Pada saat sebelumnya kan Pak Abraham kalau tidak ingat saya tidak pernah diperiksa pada saat proses penyelidikan. Nah, munculnya nama Pak Abraham di dalam proses penyelidikan ini mungkin asal muasalnya gimana Pak Abraham? Dan secara kuat boleh nggak sih munculnya orang setelah status ini naik kepada penyidikan? Saya pikir pertanyaan itu sebenarnya lebih pantas diajukan ke penyidik ya. Kenapa tiba-tiba dia memasukkan nama saya? Jadi nanti pertanyaannya diajukan aja sama penyidik. Kenapa tiba-tiba di proses penyidikan baru keluar nama saya untuk dipanggil sebagai orang yang diperiksa sebagai saksi? Kira-kira begitu ya. Oke? Pak, informasi dong Pak. Ya soal penjelasan Bapak, jadi Bapak minta kasus ini di SP3 atau gimana Pak? Ya, kita jangan berbicara dulu tentang SP3 atau bagaimana. Kita harus mengikuti dulu proses pemeriksaan ini supaya kita bisa mengoreksi apa kesalahan-kesalahan dalam proses yang dilakukan oleh Polda di tingkat penyelidikan maupun penyidikan, agar supaya kita bisa meluruskan ke depan. Karena sekali lagi saya katakan ini bukan tentang saya, tapi ini adalah tentang nasib penegakan hukum ke depan. Jadi saya ingin tekankan bahwa saya sangat paham soal proses penyidikan karena kurang lebih 5 tahun saya sebagai penyelidik sekaligus penuntut di Komisi Pemberantasan Korupsi. Oleh karena itu tadi saya melihat surat panggilan dengan pertanyaan-pertanyaan itu sama sekali itu melanggar kaidah-kaidah yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan itu termasuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia. Itu yang berbahaya. Oleh karena itu saya ingin luruskan sebenarnya agar supaya jangan ada warga negara, jangan ada masyarakat nanti yang tidak mengerti hukum,
itu bisa mengalami yang namanya denial of justice, ya, pengingkaran terhadap keadilan karena mereka tidak paham tentang prosedur atau proses yang diatur di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana. Kira-kira seperti itu. Pak, soal ini Pak tuntut kasus Sylvester Pak, ini tanggapannya dari Pak Samad gimana? Oke, itu itu nanti materi terpisah pertanyaan ya? terpisah ya. Nah, Jadi materi terpisah. kita coba fokus pada pemeriksaannya. Pak Abraham ya. Samad saja ya. Sebentar, kalau mau ditanyakan itu silahkan tanyakan sama pengacara lain. Oke, mungkin saya ingin sedikit tambahkan ya. Kami juga yang ikut mendampingi Pak Abraham Samad. Tadi sudah disampaikan bahwa ada sekitar 56 pertanyaan. Memang di awal-awal pertanyaan itu sangat teknis ya, terkait dengan podcast ya Abraham Speak Up. Ditanya apakah ada sumber dananya dari mana gitu ya, siapa pengelolanya, apakah berbadan hukum atau tidak. Tapi karena pertanyaannya tidak sesuai dengan surat panggilan, maka Pak Abraham Samad pada pertanyaan selanjutnya itu lebih banyak menjawab adalah saya akan menjawab apabila gitu ya, jelas dan saya memahami terkait peristiwa tanggal 22 Januari 2025. Jadi pertanyaan tentang masalah wawancara dengan Roy Suryo, jawabannya kira-kira seperti itu. Saya akan menjawab pertanyaan saudara apabila saya sudah memahami peristiwa tanggal 22 Januari 2025. Itu sampai pertanyaan-pertanyaan yang terakhir. Jadi yang menariknya adalah kira-kira ada 2 poin pertanyaan besar yang ditanyakan oleh penyidik. Yang pertama adalah terkait dengan wawancara Pak Abraham Samad dengan Bang Roy Suryo tanggal 13 April 2025. Ya, jadi bahkan itu juga dikutip beberapa kata-kata yang dianggap bahwa ini masuk kategori pencemaran nama baik dan fitnah. Gitu ya, pasal 310 dan pasal 311. Tapi kemudian yang menarik adalah kenapa kemudian penyidik juga mencecar pertanyaan soal TPUA. Apa hubungannya TPUA dengan Abraham Samad? Pertanyaan misalnya, apakah saudara mengetahui organisasi TPUA? Siapa pengurusnya? Siapa tokoh-tokohnya? Apakah saudara hadir di Jogja ke UGM? Datang ya? Apakah saudara juga datang ke rumahnya Pak Joko Widodo di Solo? Jadi ini pertanyaan-pertanyaan menurut saya adalah sesuatu yang dibuat sedemikian rupa, padahal Pak Abraham Samad sama sekali tidak terlibat. Tidak ikut juga ke UGM dan juga tidak ikut ke Solo. Jadi 2 poin itu, dan tentu ini tidak sesuai dengan surat panggilan bahwa di situ adalah terkait dengan peristiwa tanggal 22 Januari 2025. Jadi lebih banyak Pak Abraham Samad menjawab demikian. Kira-kira begitu jawabannya. Oke, Terima kasih ya. Oke. Terima kasih.
Ya boleh. Apakah ini ada pelaporan ke Komisi 3 selaku kerjasama ya, komisi yang kerjasama dengan kepolisian terkait adanya ketidaksesuaian dalam pemanggilan terhadap para saksi? Ya, saya pikir ini adalah bagian dari tugas Komisi 3 untuk melakukan pengawasan sekaligus evaluasi kinerja institusi Polri, dalam hal ini kinerja penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Mengingat tadi ada dua hal ya yang perlu dikoreksi. Yang pertama soal prosedur, yang kedua soal substansi. Soal prosedur yang berkaitan dengan pemanggilan, kan semestinya pemanggilan itu menyebutkan lokus dan tempus dugaan adanya tindak pidana, atau bahasa masyarakatnya adalah menyebutkan waktu dan tempat yang diduga ada tindak pidana yang itu akan diambil keterangannya oleh saksi. Kan tadi sudah dijelaskan di surat itu, lokus dan tempusnya adalah di 22 Januari 2025, tempusnya ya, lokusnya ya, lokasinya itu kurang jelas ya, yang jelas tanggalnya itu. Namun peristiwa terkait 22 Januari 2025 itu sendiri tidak dijelaskan oleh penyidik, yang itu harusnya dijelaskan kepada saksi sebagai dasar untuk memeriksa saksi. Karena saksi kan pasti akan ditanya apakah saksi melihat, mendengar, mengetahui sejumlah peristiwa di 22 Januari 2025. Yang pelanggaran substansinya justru pertanyaan masuk pada hal-hal yang tidak terkait di tanggal 22 Januari. Seperti podcast yang dilakukan oleh Abraham Samad di Abraham Samad Speak Up begitu, yang justru menjurus kepada satu tindakan yang secara substansi kami menilai ini pembungkaman kepada kebebasan berekspresi, berpendapat dalam ruang digital melalui kanal YouTube. Kan apa yang sebenarnya ya diwawancarai oleh Pak Abraham Samad ini kan lazim kita temui di berbagai media mainstream ya. Dan saya sendiri sering sekali diundang untuk berdiskusi tentang materi ijazah palsu ini di sejumlah media-media swasta nasional, baik TV maupun podcast YouTube, dan itu tidak ada masalah. Kenapa kok dipersoalkan gitu? Ini kan kami khawatir akan menimbulkan teror publik, sehingga seolah-olah media itu khawatir kalau mengundang narsum, membahas sesuatu yang sensitif, dianggap dia bagian dari kejahatan dan kemudian akan dipanggil-panggil oleh polisi. Ini kan akan menjadi presiden buruk. Nah, karena itu menurut saya memang kita harus meminta kepada Komisi 3 DPR RI sebagai mitra institusi kepolisian dalam proses penegakan hukum agar melakukan pengawasan atau sekaligus koreksi terhadap kinerja penyidikan, ya khususnya di kasus laporan saudara Joko Widodo ini. Yang paling penting adalah tadi kami juga sudah memasukkan kritik ya berkaitan dengan pasal-pasal delik aduan yang semestinya memang penyidik tidak boleh menindaklanjuti laporan atas delik aduan yang tidak didefinitifkan siapa sebenarnya pihak yang mencemarkan atau memfitnah. Karena apa? Delik pencemaran 310 KUHP itu sangat subjektif. Maksudnya adalah mencemar atau tidak itu tidak bisa diwakilkan pemikirannya atau perasaannya kepada orang lain, termasuk kepada penyidik. Harus korban sendiri yang merasakan apakah dirinya dicemar atau tidak, dan korban itu yang akan harus menunjuk hidung siapa yang mencemarkan saya. Karena memang aspek pencemaran ini tak selalu berkaitan dengan relevan atau tidaknya sebuah statement. Misalkan orang itu kulitnya hitam disebut kamu hitam ya, nah orang itu boleh saja merasa tersinggung, tercemar. Nah memang kalau fitnah itu memang harus berbeda dengan fakta atau tidak sesuai dengan fakta. Nah 310, 311 KUHP itu adalah delik aduan, bahkan aduan mutlak yang kewenangan menuntut yang dilakukan oleh jaksa atau penyidikannya itu tidak bisa dilakukan kecuali ada komplain atau satu aduan yang merasa si korban ini tercemar atau difitnah. Nah ini kan tidak muncul. Dan memang tadi secara substansi yang menjadi soalan yang kita kemukakan adalah nama Abraham Samad ini tidak pernah muncul dalam proses penyelidikan. Karena kita tahu laporan yang disampaikan oleh saudara Joko Widodo di 30 April 2025 yang lalu itu hanya berkenaan dengan laporan kepada 5 inisial ya. Saat itu kan ES, TT, RS, RSS sama K. Nah, baru kemudian ternyata muncul 12 orang nama terlapor. Nah ini juga harus ditegaskan apakah terlapornya adalah bagian dari pengembangan laporan saudara Joko Widodo atau terlapor ini adalah terlapor yang terpisah, mengingat ada kumulasi ya. Beberapa laporan lainnya ya dari Maret Samuel Sweken, Andi Kurniawan termasuk Lecumanan yang memang digabungkan yang pasalnya berbeda dengan
apa yang dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo. Yang terakhir menurut saya memang bukan hanya Komisi 3 ya, kita semua rakyat Indonesia harus ikut mengontrol jalannya proses penegakan hukum di negeri yang kita cintai ini. Karena kita tidak ingin ya hukum itu hanya dijadikan alat represi, alat kriminalisasi untuk membungkam suara-suara masyarakat yang ingin menyuarakan kebenaran. Itu ya, cukup ya. Yuk, makasih. Terkait pemeriksaan Pak Abraham ini ada mungkin publik bisa menilai Ya. Dipaksakan. Ya, betul. Pesan dipaksakan itu Bang. Gimana ada tanggapannya gimana Bang? Ya jelas dipaksakan. Nah, dilihat dari indikasinya tadi, nama sebelumnya di penyelidikan tidak ada, tiba-tiba ada. Kedua, peristiwa yang jadikan pemanggilan di 22 Januari ternyata pemeriksaan ditanyakan peristiwa yang lain. Ketiga, hal-hal yang dikomplain sebagai bentuk daripada proses penyidikan adalah peristiwa yang itu masuk kategori kebebasan atau kemerdekaan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi. Jadi melalui 3 indikator ini bukan hanya pemaksaan, menurut saya ini adalah pembungkaman, begitu. Oke, cukup ya? Apalagi? Terkait tadi kan ada Pak Abraham menyatakan bahwa pemeriksaannya dia melanggar kitab undang hukum acara ya Bang. Iya. Itu ada terkait ada nggak upaya hukum selanjutnya kayak misalnya pelaporan balik terhadap seseorang yang melaporkan dirinya Pak? Kami harap dengan kritik ini ke depan pemanggilan saksi-saksi yang lainnya sudah bisa mengikuti proses dan prosedur yang diatur KUHAP. Karena tujuan daripada kritik kita itu ingin meluruskan proses dan prosedur yang selama ini keliru dan bisa kembali sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHAP. Karena apa? Karena kami ingin hukum itu benar-benar ditegakkan gitu. Di antaranya apa? Ya kalau peristiwanya 22 Januari ya pertanyaannya seputar peristiwa itu, jangan ngalor ngidul kemana-mana begitu. Ya, itu dulu ya. Yuk, makasih. Yuk.